Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi arsalahu rahmatan muhdatan alamin. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, beberapa hari ini kita dihebohkan, digaduhkan oleh sebuah pernyataan yang dikatakan oleh seorang pendeta bernama Gilbert Lumu Indong yang membuat jagat media sosial menjadi heboh dan menyedot perhatian para netizen karena pernyataannya yang sangat kontroversial dan mengandung kebencian, mengandung pelecehan, menyinggung, menyindir, bahkan merendahkan agama lain, yakni agama Islam dalam hal ini. Tatkala pendeta Gilbert ini membandingkan antara persepuluhan dengan 2,5% zakat dari kalangan muslim yang diperintahkan kepada para penganutnya. Dari kata-kata yang disampaikan ada semacam sinisme yang sarkastik tatkala dia mengatakan bahwa beda kelas antara yang memberikan pemberian 10% dengan 2,5%. Kalau misalnya 2,5% perlu salat, perlu sembahyang 5 kali sehari, berbeda dengan yang 10% hanya seminggu. Kemudian yang lebih parahnya lagi tatkala dia mengatakan bahwa kalau orang Islam senantiasa wudhu tatkala mau melakukan sholat 5 waktu, maka karena mereka bayar 2,5% maka diperlukan sholat 5 kali sehari. Tapi kalau yang bayarnya pemberiannya 10/10, maka dia cukup seminggu sekali melakukan peribadatan, kemudian tidak perlu lagi untuk bersuci karena telah disucikan oleh darah Kristus, darah Yesus dan semacamnya, yang tentu saja ini melukai kalangan Islam dan tentu saja juga tidak disukai pula oleh kalangan Kristiani yang berpikir sehat, memiliki roh toleransi, memiliki semangat perdamaian dan kedamaian beragama, dan memiliki ketajaman, kemudian kematangan dan kedewasaan beragama. Cara-cara membandingkan praktek keagamaan satu agama dengan agama lain yang dibarengi dengan sinisme, kemudian dibarengi dengan merendahkan, tentu saja menggambarkan bahwa yang bersangkutan tidak memiliki kematangan beragama, tidak memiliki kedewasaan beragama, tidak memiliki watak toleran, tidak memiliki sikap koeksisten antara satu agama dengan agama lain. Kalau kita menyadari bahwa cara-cara perbandingan yang dibarengi dengan pelecehan dan merendahkan adalah gambaran bahwa yang bersangkutan mengalami psiko religi yang tidak sehat. Tatkala yang bersangkutan mengatakan sesuatu, mengangkat agamanya, tapi kemudian merendahkan agama lain, bukan dalam hal edukasi tentu saja, tetapi dia mengatakan dengan
merendahkan, dengan melecehkan, dengan sinis, dengan menertawakan, dan seterusnya, yang menggambarkan bahwa ada ketidakdewasaan, ada intoleransi dalam kata-kata yang disampaikan. Sehingga tentu saja apa yang dikatakan oleh pendeta Gilbert Lumo Indong ini menimbulkan reaksi bukan saja dari kalangan Islam, tetapi juga dari kalangan Kristen yang merespon dengan cukup pedas terhadap apa yang dikatakan oleh pendeta Gilbert ini. Pernyataan-pernyataan yang menimbulkan kegaduhan dan menimbulkan keresahan inilah yang harus kita hindari, harus kita tahan diri agar tidak terjadi sesuatu yang buruk, hubungan yang buruk antar pemeluk agama, sehingga kita tidak menjadi pemicu yang menimbulkan keresahan, menimbulkan kegaduhan, menimbulkan ketegangan antara umat beragama. Sebagai tokoh yang disebut sebagai pendeta, tentu saja seharusnya dia menjadi sumbu damai antara pemeluk agama satu dengan agama yang lain. Dalam hal ini tentu saja dia menjadi sumbu damai, sumbu kesejukan yang merapatkan hubungan antara umat beragama, bukan malah menjadi penyulut sumbu yang menimbulkan kebakaran antar umat beragama. Mari kita jangan belajar dari cara yang dilakukan oleh pendeta Gilbert ini, karena apa yang dia lakukan tidak perlu kita untuk menirunya sama sekali, dan kita tidak perlu belajar dari apa yang dikatakan, tapi kita perlu mengambil pelajaran bahwa apa yang dikatakan ini sungguh-sungguh sangat tidak pantas, sungguh-sungguh sangat tidak tepat, sungguh-sungguh sangat melukai bukan hanya kalangan Islam, tetapi melukai rasa keberagamaan kita, rasa toleransi kita, dan mencederai kehidupan kita sebagai umat beragama. Jangan pernah belajar dari cara-cara Gilbert, tapi mari kita mengambil pelajaran bahwa apa yang dilakukan oleh Gilbert ini sesuatu yang tidak dibolehkan di negeri ini dalam hal sikap beragama kita di sebuah negara yang menjunjung tinggi keberadaan umat beragama, yang menjunjung tinggi keberagaman, yang menjunjung tinggi pluralitas di antara kita. Dalam hal ini Islam mengatakan lakum dinukum waliyadin, sibuklah kita mengajarkan apa yang kita yakini, tapi jangan pernah melecehkan, merendahkan, sinis terhadap ajaran lain, apalagi dibarengi dengan melecehkan salah satu praktek sholat, zakat, wudhu, dan seterusnya, yang sekali lagi ini menggambarkan ketidakmatangan dan ketidakdewasaan beragama, serta melukai rasa keberagaman kita dan mencederai toleransi yang selama ini kita jalani dengan cukup baik. Jangan pernah belajar dari Gilbert. Ambil pelajaran bahwa itu tidak boleh dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.